Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi mengenai Islam membangun persatuan dalam keberagaman. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Cut Desi dengan NIM 64251162. Saya Elga Arum Anjani dengan NIM 642514 24. Saya Khaliza Fatia Ahmad dengan NIM 642503877. Saya Nabila Salsabila dengan NIM 64250926. Saya Syabrina Resya Kumaladewa dengan NIM 64251326. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep keberagaman, yaitu ada konsep keberagaman dalam Islam dipandang sebagai sunatullah atau ketetapan Allah yang harus diterima dan dihargai. Manusia diciptakan dengan berbagai perbedaan, baik suku, budaya, bahasa, maupun pemikiran, agar dapat saling mengenal, memahami, dan bekerja sama dalam kehidupan bermasyarakat. Islam mengajarkan sikap toleransi, saling menghormati, dan hidup berdampingan secara damai. Oleh karena itu, setiap individu tidak boleh merasa paling benar atau merendahkan orang lain, karena perbedaan merupakan bagian dari kehendak Allah untuk menciptakan kehidupan yang harmonis. Selanjutnya ada dasar Al-Quran, yaitu Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina su inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa lita'arafu inna akrabakum indallahi atqakum innallaha alim, yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Dan contohnya, saat kita berdoa, kita berbicara kepada Allah, dan ada juga berteman dengan siapa saja tanpa membedakan suku dan agama, menghargai pendapat orang lain, dan tidak mengejek perbedaan budaya atau bahasa teman. Baik, selanjutnya ada ukhuwah atau persaudaraan. Di sini yang pertama ada sesama muslim adalah saudara. Artinya, umat Islam atau umat muslim harus saling menghormati, membantu, dan tidak membenci sesama. Jika ada yang mengalami kesulitan, yang lain dianjurkan membantu. Yang kedua, harus menjaga perdamaian. Islam mengajarkan untuk menghindari pertengkaran dan menyelesaikan masalah dengan baik agar terciptanya kehidupan yang rukun dan damai. Yang ketiga ada diibaratkan seperti satu tubuh dan bangunan. Maksudnya adalah umat Islam harus saling menguatkan. Jika satu orang mendapatkan musibah, yang lain ikut peduli dan membantu. Seperti tubuh manusia, jika satu bagian sakit, maka yang lain ikut merasakan. Selanjutnya, ada penyebab perbedaan aliran. Yang pertama ada pergolakan politik dalam negeri. Pada masa awal Islam terjadi perbedaan pendapat tentang kepemimpinan. Lama-kelamaan perbedaan politik tersebut berkembang menjadi perbedaan pemahaman mengenai agama. Yang kedua ada pengaruh pemikiran non-muslim. Jadi masuknya ilmu dan budaya dari luar membuat sebagian umat Islam memiliki cara berpikir dan penafsiran yang berbeda terhadap ajaran Islam. Yang ketiga ada perubahan kultural dan politik. Setiap daerah dan zaman memiliki kondisi sosial yang berbeda. Hal ini menyebabkan cara memahami ajaran Islam juga menjadi beragam sesuai budaya dan kebutuhan masyarakat. Berikutnya ada 4 prinsip Islam dalam menyikapi pluralisme. Pertama yaitu keberagaman yang lapang. Contohnya bersikap terbuka dalam memahami kebenaran, tidak memaksakan pendapat,
dan beragama dengan kesadaran, bukan ikut-ikutannya, berlaku adil kepada semua orang tanpa dipengaruhi rasa suka atau tidak suka, serta menghindari kekerasan dalam interaksi sosial. Ketiga, dakwah dengan bijak. Contohnya mengutamakan dialog, menggunakan cara yang santun dan argumentatif, serta tidak menyerang keyakinan lain. Yang terakhir, ada kompetisi dalam kebaikan. Contohnya menjadikan perbedaan sebagai motivasi untuk berlomba dalam amal sosial dan kebaikan. Berikutnya ada konsep toleransi atau tasamuh. Pertama, ada sikap menghargai perbedaan. Toleransi berarti menghormati perbedaan keyakinan, pendapat, dan budaya tanpa memaksakan kehendak. Kedua, berlaku untuk muslim dan non-muslim. Dalam Islam, toleransi tidak hanya kepada sesama muslim, tetapi juga kepada non-muslim, agar tercipta kehidupan yang damai dan harmonis. Yang terakhir, Islam sebagai rahmatan lil alamin. Artinya, Islam merupakan rahmat bagi seluruh alam, sehingga ajarannya membawa kebaikan, kedamaian, dan kasih sayang untuk semua makhluk. Selanjutnya ada faktor toleransi. Yang pertama, menghargai kemanusiaan, seperti membantu teman yang sedang kesulitan tanpa membeda-bedakan suku, agama, atau status sosialnya. Yang kedua, ada kebebasan memilih iman, seperti tidak memaksa orang lain untuk mengikuti agama atau keyakinan yang kita anut. Yang ketiga, ada tidak menghakimi orang lain, seperti tidak mengejek atau menghina seseorang karena cara berpakaian, berpendapat, atau latar belakangnya yang berbeda. Yang keempat, ada perintah berbuat adil, seperti guru memberikan nilai kepada siswa sesuai hasil kerja mereka tanpa pilih kasih. Selanjutnya ada toleransi sosial. Yang pertama, hidup berdampingan, yaitu Islam mengajarkan toleransi dengan hidup rukun bersama pemeluk agama lain. Yang kedua, ada tolong-menolong dalam kebaikan, yaitu umat Islam dianjurkan saling membantu dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Yang ketiga, ada interaksi ekonomi dan sosial diperbolehkan, yaitu Islam membolehkan hubungan sosial dan ekonomi dengan non-muslim. Kesembilan, ada batas toleransi. Hal yang boleh ditoleransi dalam Islam, toleransi diperbolehkan dalam hal sosial seperti yang pertama ada hidup rukun dengan pemeluk agama lain, yang kedua ada tolong menolong dalam kebaikan, yang ketiga interaksi sosial atau bertetangga, bekerja, dan berdagang. Yang keempat ada menghormati perbedaan budaya dan kebiasaan. Hal yang tidak boleh ditoleransi atau batasnya, ini adalah batas utama toleransi dalam Islam. Yang pertama akidah atau keyakinan, yang kedua ibadah, yang ketiga prinsip dan hukum Islam. Yang ke-10, nilai-nilai Islam. Yang pertama ada tauhid, keyakinan mengesahkan Allah sepenuhnya. Yang kedua ibadah, segala bentuk penyembahan kepada Allah. Yang ketiga ada kiamah, keyakinan akan hari kebangkitan. 11, ada prinsip nilai Islam. Yang pertama tasdik, membenarkan segala kebenaran yang berasal dari Allah, Rasul, dan ulil amri. Yang kedua ada tasyri, hukum atau aturan dari Allah yang wajib dipatuhi. Yang ketiga ada sirriyah, menjaga rahasia demi keamanan umat. Nah, oke teman-teman, yaitu yang terakhir ada kesimpulan, yaitu Islam menjunjung tinggi keberagaman sebagai bagian dari kehidupan, sehingga perbedaan agama harus disikapi dengan sikap saling menghargai. Melalui ukhuwah atau persaudaraan dan toleransi, umat manusia dapat hidup rukun, damai, dan saling membantu dalam kehidupan sosial. Namun, dalam menjalani hubungan tersebut, umat Islam tetap harus menjaga prinsip akidah agar keyakinan tidak goyah. Baik, sekian dari kelompok kami atas presentasinya. Maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kesalahan dalam presentasi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.